dengan Rizky Nanda. Apa pekerjaan abang saat ini? Dan saya sekarang menjualan wirausaha pentol goreng maknyus. Sejak kapan abang berjualan pentol maknyus ini? Saya udah jualan pentol goreng maknyus ini sekitar sebulan. Di mana abang membuka usaha pentol maknyus ini? Kalau saat ini saya udah buka di Pontianak dan saat ini saya lagi mencari beberapa daerah yang ada di Kalbar gitu, dan khususnya kalau saat ini saya udah buka 2 cabang, yaitu ada di Pontianak dan Singkawang gitu. Kapan sih abang memilih usaha pentol maknyus ini? Apa? Kenapa abang memilih usaha ini? Jadi saya pilih usaha ini karena saya mikir saat ini usaha yang paling mudah dan paling bisa saya lakukan adalah membuat usaha pentol goreng maknyus gitu. Kenapa? Jadi saya melihat lingkungan saya ini adalah lingkungan yang memang keluarga saya gitu, yang dari sebelah bumi saya itu, saya manggil bumi gitu kan. Ya. Di situ bibi saya menjual pentol. Nah, jadi dengan saya pikirkan ada corona ini membuat halangan, maka saya berusaha membuat pentol gitu dengan dibantu sama bibi saya untuk jualan pentol goreng maknyus gitu. Bagaimana penghasilan sebelum pandemi dan sesudah pandeminya? Jadi kalau sebelum pandemi ya saya belum membuka usaha kemarin sebelum pandemi, dan alhamdulillah mungkin ya karena terjadinya gejolak di corona nih ya, COVID-19, maka saya mikir daripada saya nak buat di rumah, daripada saya memang kerja-kerja, maka saya buat usaha lah pentol goreng maknyus. Dan alhamdulillah kalau penghasilan saya, kalau untungnya kalau laku semua per hari itu untungnya tuh 50.000 per hari. Banyak ya? Iya gitu. Apa saja yang dampak yang dirasakan saat pandemi saat ini usaha? Ya kalau dampaknya kalau dari saya itu sangat susah gitu mencari pelanggan gitu. Tapi alhamdulillah dengan strategi saya bisa melakukan suatu perubahan. Memang kayak saya buat main di media sosial, jadi itu bisa membuat pentol goreng itu menjadi lebih baik lagi gitu. Bagaimana cara abang menarik pelanggan selama pandemi yang kebijakan itu? Strategi saya membuka usaha pentol goreng maknyus ini adalah yang pertama saya melihat rata-rata kaum muda dan kaum muda tuh sekarang memakai media, pakai HP ya kan, apalagi sekarang stay home ya kan, udah jam rumah sampai corona kan. Nah, saya mikir kalau kita jualan dengan buka lapak maka nggak akan laku gitu. Nah kan betul kan, jadi saran saya ini aja, saya mau buka online lewat IG, lewat Facebook dan lainnya gitu. Jadi kenapa saya melihat 50% dari seluruh Indonesia itu masih memegang gadget. Maka dengan saya membuat usaha online, dengan saya yang berangkat menjualan ini untuk gratis, free ongkir gitu kan jalannya, maka saya buat strategi dengan cara online dan free gratis ongkir. Jadi gitu. Jadi memang usaha ini memang saya buat secara canggih gitu lah ya, kata orang tuh canggih karena canggihnya tuh kita lihat online, bukan pakai Bukalapak gitu. Nah, jadi gitu. ongkirnya gratis gitu? Gratis ongkirnya gitu. Saya sendiri yang berangkat memang sejauh mungkin tetap gratis. Iya gitu. Iya. Tapi enggak juga kalau memang jauh ya. Kalau jauh saya masih melakukan ongkir misalnya dari sini ke Buraya. Iya. Nah, itu saya ongkir 1.000 aja. 1.000 aja? Ya gitu. Bukannya itu murah gitu? Biasanya kan 5.000 gitu. Ya nggak apa-apa, karena usaha ini kan masih awal kan. Iya sih. Karena saya ini pertama lagi nyari pelanggan kan, untuk apa? Pingin tahu udah nyaman, baru kita ada strategi dua tuh fasenya kita menaikkan namanya harga. Iya. Tuh, jadi dengan orang-orang yang udah enak dengan pentol ini, maka strategi kita adalah gimana caranya menaikkan ekstensi dari pentol goreng maknyus. Gitu. Nah, seperti itu Kak. Upaya apa yang abang lakukan untuk menutupi menurunnya penghasilan selama pandemi? Nah, kalau upaya saya melakukan usaha ini adalah yang pertama saya kolaborasi sama bibi saya gitu. Bibi saya misalnya saya nih lagi penurunan usaha pentol goreng maknyus kan selama beberapa minggu gitu kan. Nah, saya minta dorong dari
bibi saya untuk apa? Untuk bantu pentolnya itu dikelola dengan caranya strateginya, oh ini loh agak dikecil sedikit gitu biar untungnya lebih banyak gitu. Nah jadi dengan adanya saya dengan kalau udah lagi modalnya tinggi maka saya buat gitu untungnya besar. Tapi kalau lagi menurun jadi saya agak kecil sedikit ya modalnya lebih ada dan untungnya juga ada. Oh iya, iya. Seperti itu. Bagaimana abang menanggapi kebijakan pemerintah kan misalnya ini kan penutupan warung kayak gitu? Iya. Nah, kalau menurut saya ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah apalagi kan kemarin sampai presiden mengeluarkan permen kan, Iya iya. dan pemerintah yang dimana melockdown ya, dia kayak lockdown ya kan, kayak lockdown semua jalur ekonomi, pendidikan lainnya. Nah, kalau jalur ekonomi adalah menutup semua warung. Jadi, nah itulah tadi saya sampaikan di awal kan, kalau saya buka lapak maka saya akan kuruk. Iya iya. Maka dengan adanya ini sebenarnya membuat masyarakat Indonesia yang khususnya di ekonomi sangat terpuruk sekali gitu, sampai banyak pengusaha yang buka lapak tuh sampai ini menutup usahanya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak memakai jalurnya online, banyak pakai lapak. Yang pertama, yang kedua banyak yang membuka usaha yang merugi besar gitu. Besar kenapa ya? Merugi besar kenapa? Yang pertama dia ingin menggaji karyawannya nggak bisa, ya kan. Yang kedua orang yang ingin kunjungi tempat usahanya jarang ada gitu kan. Nah, membuat itu banyak yang di PHK gitu. Kalau tidak salah data yang saya dapat kemarin itu sekitar 1.500 lebih se-Indonesia tuh karyawan di PHK, itu Kementerian Negeri gitu. Swasta yang dimana kayak yang di PT-PT itu yang banyak PHK. Itu kan apa? Karena yang tidak ada namanya hubungan yang sangat baik antara pemerintah dan PT. Nah, makanya dari itu sangat sedih sekali saya melihat kalau kemarin tuh sampai lockdown dan membuat perekonomian Indonesia ini semakin terpuruk gitu. Apalagi sekarang kita menjadi negara yang banyak hutangnya gitu. Nah itu saya tuh gimana gitu. Nah gitu. Hambatan-hambatan apa saja yang abang alami masa pandemi ini? Oh, hambatan ya? Iya. Hambatan saya kalau selama saya di corona ini jualan juga ya jualan. Satu, saya punya banyak yang bilang ini steril nggak nih gitu, steril atau enggak gitu kan dengan corona kan. Saya pergi dengan masker dengan ini kan, maka kalau hambatan saya itu belum ada untungnya tapi mengeluarkan pengeluaran yang banyak gitu, beli masker lagi, beli sanitizer gitu. Jadi kalau saya ngantarkan barang itu biasanya itu saya beli masker dulu, bawa sanitizer dulu, mau ngasihkan ke pelanggan gitu. Karena itu kan hambatan banyak gitu. Apalagi yang kedua hambatan saya itu untuk jualan tuh agak susah karena apa? Saya biasanya mikir kok jarang yang mesen ya katanya, karena saya nanya ini lagi nggak ada biaya gitu kan, kata juga lah ya kan. Kalau kita sama corona nih biasanya kita yang penghasilannya segini jadi menurun gitu, kayak orang kira kalau kita yang penghasilannya sebelum corona yang tinggi pas corona tuh menurun gitu. Nah kayak itu lah hambatan saya sih ya gitu, karena juga saya masih baru gitu kan, usahanya baru sebulan lebih. Nah jadi gitu. Nah, bagaimana cara abang menjaga kepuasan pelanggan meskipun di masa pandemi ini? Nah kalau dari saya pastinya saya tuh sering chat kan, misalnya kan ada orang baru yang mau pesan, kan saya tanya dulu gimana bang nasinya bang, gimana kak nasinya gitu. Oh ini oh mungkin saran kak gimana gitu kan. Oh kalau ada apa-apa boleh kak dikasih saran gitu kan, nanti kalau ada waktu boleh kita review lagi kontrol saya gitu. Karena saya lebih mentingkan tuh karena ini kalau saya lihat buku itu, buku ekonomi yang paling utama adalah buku usaha adalah menyenangi hati pelanggan. Iya pasti itu. Nah gitu. Jadi biar saya ramah kepada pelanggan saya, gimana cara saya bisa membuat mereka oh ini keren nih ya, bentuk Manjus ini ramah, orangnya bisa terbuka. Nah seperti itu. Jadi saya memang lagi berusaha membuat pelanggan saya itu menjadi senang ke saya gitu. Jadi biar mereka tuh enak juga dan lebih lebih enak, lebih nyaman gitu lah ya. Jadi kalau orang nyaman tuh biasanya itu bantu
menyebarkan gitu. Oh, iya. Nah, biasanya kan kalau orang ini ya contoh ya, kan saya lihat misalnya kita lagi KFC kan, KFC kita foto cepet gitu emang kan. Iya. Nah, saya itu pengen gitu, saya pengen dengan caranya jualan saya ini karena pelanggan tuh saya buat mereka enak dengan makan langsung saya langsung mudah-mudahan dia bisa langsung nge-view atau bervideo atau langsung saya. Nah itu saya pingin saya gitu ada pelanggan saya gitu. Nah itu sih kalau dari saya memang sangat susah sih karena kena hanya sedikit yang banyak yang ini komplain gitu kan. Iya, pasti. Ini apalagi ini kan kalau di ini nih saya bawa pergi motor kan motor. Kalau udah pastinya saya itu ini temit apa ya katanya ya Iya paham. miring ya Iya. Nah itu tuh kok gini ya bang, nah Kan gitu jadi- protes ah. jadi kan jadi hancur gitu kan. Nah itu saya aduh dia maaf kak gitu. Baik lagi buat lagi yang baru lagi Kayak gitu. Ah, Jadi gitu. tidak diterima. tak terima rasanya ada juga nggak terima gitu. Kan rugi jadinya kan. Ya nggak apa-apa gitu, memang kalau awalnya kita rugi tuh udah pasti rugi gitu tapi Banyak komplain dari pelanggan kayak gitu. gitu karena saya bawa motornya kan jauh kan saya ngebut tuh ini jatuh tuh gitu. Jadi Oh. selama itu tuh saya sangat hati pak motornya gitu pelan gitu. Nah Nanti jadi kan gitu. pasti ada komplain kan kalau nggak tepat waktu. Ah. Ada nggak komplain gitu? Kalau sih enggak lah gitu, enggak lah karena saya memang kalau ini ya kalau saya itu buka usahanya untuk online kan online. Paginya saya buka open order, siangnya saya bilang kak bang saya ngirimnya jam segini gitu. Jadi nak nunggu gitu. Jadi memang pagi itu kak saya itu buka usahanya tuh memang buka open order dulu daftar sampai mendaftar, siangnya nanti baru diantar sampai malam. Biasanya Gitu. tuh pesanan tuh berapa orang sih? Kalau ramai gitu ya, kalau udah itu sampai ramai itu biasanya sampai 10 orang. Tapi kan itu yang ngantar tuh abang sendiri. Iya. Gimana cara abang bagikan waktu gitu kan dalam sehari gitu? Jadi saya bagi waktu kan itu juga kan lagi corona gitu Iya, kan. iya. Corona kan lagi ada buat kan. Iya. Kata orang tuh gaje gitu kan 12 gitu. Jadi memang selama corona tuh saya memang berdua sih sama ibu saya gitu, sama ibu saya gitu. Jadi saya minta tolong sama ibu saya suruh gorengkan, saya yang berangkat antar ke sana, nanti saya pulang lagi, saya macikan lagi, antar lagi. Nah gitu. Berarti abang ikut juga buat gitu? Buat juga gitu. Jadi memang kalau awalnya memang buka usaha awalnya memang memang butuh perjuangan lah. Memang susah sih memang kalau kita tapi kalau kita memang betul-betul buka usaha insya Allah kita bisa gitu. Apa harapan terbesar abang dari usaha kentul ini ke depannya? Jadi kalau usaha saya ya, usaha saya kita ada mau Islam ya. Iya. Yang pertama saya juga mengikut jejak Rasulullah gitu. Jejak Rasulullah yang dimana beliau adalah dulunya pedagang juga. Jadi dengan pedagang ini saya juga bisa berdakwah. Gitu. Jadi memang dari saya pertama buka usaha adalah ingin berdakwah dengan Islam. Jadi usaha saya besar. Niat saya adalah membuka lapak untuk orang-orang yang memang tidak mampu untuk kerja gitu. Karena apa? Saat ini susah untuk kerja gitu. Makanya niat saya adalah membuka usaha bergulai maknyus sangat besar. Saya ingin membuka lapangan kerja untuk orang yang bisa masuk kerja ke bergulai maknyus. Itu yang kedua. Yang ketiga ingin kaum muda itu terjaga. Kenapa? Sekarang kalau saya lihat kaum muda itu banyak yang menyediakan waktunya untuk apa? Untuk kayaknya ya bermalasan gitu ya. Berbahan tuh, rebahan santuy ya, santuy ya. Nah, jadi itu saya pingin. Jadi saya memang pinginkan memang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya gitu. Saya memang dari sekarang berusaha membuat usaha ini. Jadi semoga saya jadi motivator gitu kan. Saya memang mau mengubah prinsip anak muda bahwasanya jangan sampai kita menyanyikan waktu muda kita. Nah, gitu dari saya. Nah, seperti itu kak. Ada makasih ya bang. Makasih ya. Oke. Jadi saya juga sebenarnya nih udah diwawancara sama kakaknya yang cantik juga. Makasih. Jadi saya lupa juga kak. Saya juga sekarang ini lagi buka di Sikawang juga. Itu bentar lagi. Gitu. Di Sikawang tuh kayak gimana maksudnya penghasilannya gitu? Kalau di sana tuh gimana di tempat siapa gitu? Kalau di Sikawang itu tempat kawan saya, kawan satu perjuangan saya di BEM. Dulu saya juga akun dulu ya. BEM. Iya mahasiswa. Dulu saya juga BEM kan mahasiswa. Jadi saya ingin kawan perjuangan. Saya nitip sana. Saya beranikan diri modal memang modal dari saya. Jadi
ngasih modal ke bencana, untungnya saya operkan ke Singkawang. Cara buatnya beda Sama. Jadi saya sekarang nih sering ngecek siapa yang mau ke Singkawang, saya nitip barang itu ke orang yang mau Singkawang gitu. dititip yang itu dititip sana. Nah, konten yang mentah gitu. Oh, yang mentah. Kirain mentah. jadi gitu. Oh enggak, jadi konten yang mentah itu saya kirim 3 kilo ke sana, jadi mereka yang ngasih sana. Seperti itu. Memang ya gitu dah. Gitu. Makasih banyak ya Kak udah diwawancara Oke, gitu. sama-sama.